Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan membawakan materi tentang perilaku dalam organisasi. Kelompok 2 beranggotakan yang pertama Julkarina Mutiasari, yang kedua Fahmi Saifullah, yang ketiga Pito Galih Bunyamin, yang keempat Jaya Indramali, dan yang kelima Muhammad Rizky Reza. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini ada 5 materi. Yang pertama, tujuan organisasi. Yang kedua, pengertian keselarasan tujuan dan faktor-faktor informal yang mempengaruhi. Yang ketiga, sistem pengendalian yang formal. Yang keempat, tipe-tipe organisasi. Dan yang kelima, fungsi controller. Untuk para pemateri, dari pemateri pertama sampai terakhir, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Zulkarina Mutiasari. Di sini saya akan menjelaskan tujuan organisasi. Nah, untuk yang pertama, yaitu tujuan organisasi secara umum. Yang pertama, tujuan organisasi nirlaba profitabilization. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Kata profitabilitas ini lebih mengacu pada laba jangka panjang, bukannya laba pada kuartal atau tahun. Sejumlah CEO hanya menekankan aspek ekuasi pada kemampuan untuk menghasilkan laba itu. Akan tetapi, CEO juga bisa menekankan penghasilan dari alasan yang berbeda, karena bagi mereka, ukuran perusahaan adalah tujuan tersendiri. Sementara, sejumlah CEO yang lain lebih menekankan laba baik sebagai satuan jumlah uang maupun sebagai persentase pendapatan. Yang kedua ada memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang pertama, istilah memaksimalkan ini artinya adalah selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, meskipun upaya mengoptimalkan nilai pemegang saham mungkin menjadi tujuan utama, namun ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi. Kemudian yang ketiga ada risiko. Upaya sebuah perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam meraih laba sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, disesuaikan dengan masing-masing orang di jajaran manajemen. Akan tetapi, selalu ada batas maksimum sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan di mana kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba hanya menjadi tujuan sekunder. Kemudian yang terakhir dari tujuan organisasi secara umum adalah pendekatan multiple stakeholder. Sebuah perusahaan bertanggung jawab kepada multiple stakeholder ini, yaitu para pemegang saham, konsumen, para pegawai, para pemasok, dan berbagai komunitas. Secara ideal, sistem pengendalian manajemen ini harus mengklasifikasi tujuan-tujuan dari kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian untuk menilai performa mereka. Kemudian, ada pun tujuan tambahan lainnya. Yang pertama adalah tujuan organisasi jangka pendek. Tujuan organisasi jangka pendek ini merupakan tujuan organisasi yang harus tercapai dalam waktu cepat dan berkala. Biasanya dalam 6 bulan hingga 1 tahun. Tujuan organisasi jangka pendek ini nantinya menjadi acuan untuk mencapai tujuan jangka menengah atau jangka panjang. Periode waktu tujuan jangka pendek ini disesuaikan dengan periode keuangan sebuah organisasi. Biasanya per 6 bulan atau per tahun. Untuk tujuan organisasi jangka pendek ini biasa disebut dengan tujuan operasional. Contohnya peningkatan omset sebesar 30% dalam waktu 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah tujuan jangka menengah. Tujuan ini merupakan tujuan organisasi yang harus tercapai dalam waktu menengah atau lebih lama dari tujuan jangka pendek. Periode waktu pencapaiannya juga adalah 1 tahun hingga 3 tahun. Tujuan organisasi ini merupakan rangkaian pencapaian tujuan organisasi jangka pendek dan biasanya disebut dengan tujuan taktis. Contohnya, peningkatan pangsa pasar sebesar 20% dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga ini ada tujuan jangka panjang. Tujuan ini adalah tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi
yang dapat terrealisasi setelah melakukan misi organisasi. Periode waktunya ini 3 tahun sampai 5 tahun. Tujuan jangka panjang ini dapat diraih bila berhasil melakukan atau mencapai tujuan jangka menengah dan biasanya disebut dengan tujuan strategis. Contohnya, menjadi market leader di bisnis waralaba makanan dalam waktu 5 tahun. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vito Gali Bunyamin, dengan NPM 1834020076. Hari ini saya akan membahas tentang pengertian keselarasan tujuan dan faktor-faktor informal yang berpengaruh terhadap keselarasan. Keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan merupakan tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi guna membantu pencapaian tujuan organisasi. Istilah keselarasan tujuan diterapkan pada sebuah organisasi untuk memastikan bahwa semua operasi dan kegiatan ditetapkan dalam mendukung tujuan organisasi. Ini berarti bahwa organisasi akan meninjau semua operasi dalam kegiatan untuk memastikan bahwa tidak satupun dari mereka, orang operasi dan kegiatan, bekerja dengan cara membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Faktor-faktor informal yang berpengaruh terhadap keselarasan. Keselarasan tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang biasa disebut sebagai faktor informal dan faktor formal. Faktor informal bisa berbentuk aspek eksternal dan bisa berbentuk aspek internal. Aspek eksternal adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat, di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa disebut sebagai etos kerja. Hal tersebut bisa termanifestasikan dalam bentuk loyalitas karyawan, semangat kerja, dan kemampuan individu. Sikap-sikap ini tentu berbeda sesuai kondisi lokal. Artinya, sangat dipengaruhi oleh budaya setempat. Setelah membahas tentang aspek eksternal, sekarang akan dibahas tentang aspek internal. Aspek internal ini ada 5 poin. Yang pertama, budaya. Budaya yang dimaksud adalah aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau sering juga disebut iklim kerja. Iklim kerja ini bisa berbentuk sikap, norma hubungan kerja, dan asumsi yang secara eksplisit maupun implisit diterima dan berlaku bagi seluruh anggota organisasi. Yang kedua, gaya manajemen. Aspek internal yang juga terpenting ialah gaya manajemen, termasuk sikap pimpinan terhadap pengendalian. Sikap pimpinan biasanya juga tercermin dalam sikap bawahannya. Yang ketiga, organisasi informal. Adanya hubungan kerja secara informal antara satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga setiap orang akan mengerti arah mana yang dituju oleh perusahaan. Yang keempat, persepsi dan komunikasi. Perintah yang diterima oleh seorang bawahan dari atasannya bisa saja tanggapannya berbeda. Kesalahan persepsi setiap saat bisa terjadi, dan jika tidak ditangani dengan baik, maka bisa merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Untuk itulah, diperlukan adanya komunikasi yang efektif yang memungkinkan informasi yang disampaikan tidak salah diterima oleh pihak yang menerima. Yang kelima, kerjasama dan konflik. Suatu organisasi berusaha menjaga keseimbangan yang tepat antara kekuatan yang menimbulkan konflik dan yang menimbulkan kerjasama. Beberapa konflik memang diinginkan, seperti konflik yang menghasilkan persaingan di antara pegawai untuk kenaikan pangkat atau berbagai bentuk kompensasi yang adalah menyehatkan. Disinilah perlunya sistem pengendalian manajemen yang handal, yang memungkinkan minimalisasi konflik dan menciptakan kerjasama yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Saya diinginkan Malik akan menjelaskan tentang sistem pengendalian formal. Apa sih sistem pengendalian formal? Sistem formal itu adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harusnya diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lain. Sedangkan pengendalian informal merupakan pengendalian yang tidak langsung. Hal ini
Berarti pengendalian yang tidak diformalkan atau dibuat peraturan oleh organisasi secara resmi. Nah, pengendalian formal merupakan pengendalian yang diformalkan oleh manajemen dalam berbagai bentuk, misalnya kode etik dan peraturan pimpinan. Sistem ini bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah aturan-aturan seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian yang berisi instruksi jabatan, pembagian kerja atau SOP. Aturan tersebut memiliki beragam sifat, mulai dari yang mudah hingga sampai ke yang sulit. Adapun beberapa jenis aturan, yang pertama adalah pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan yang terakhir adalah sistem pengendalian tugas. Yang kedua, proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategi tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntut oleh aturan-aturan dan informasi formal lainnya. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Firza akan menjelaskan tentang tipe-tipe organisasi. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Pada gilirannya, jenis struktur akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Meskipun kualitas dan organisasi itu sangat beragam, setidaknya organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama ada struktur fungsional. Di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Alasan dibalik bentuk organisasi fungsional melibatkan manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik berlawanan dengan manajer umum yang kurang memiliki keterampilan khusus. Seorang manajer pemasaran dan manajer produksi yang terampil kemungkinan besar akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan seorang manajer yang bertanggung jawab atas kedua bidang itu sekaligus. Seorang spesialis yang terampil harus mampu melakukan supervisi atas para buruh yang bekerja dalam bidang yang sama secara lebih baik dibandingkan dengan seorang manajer generalis. Oleh karena itu, keuntungan terpenting dari struktur fungsional adalah efisiensi. Adapun sejumlah kelemahan pada struktur fungsional. Yang pertama, dalam sebuah organisasi fungsional terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah. Contohnya, manajer produksi dan manajer pemasaran. Yang kedua, jika organisasi terdiri dari beberapa manajer pada tingkat yang lebih tinggi dari fungsi tersebut, maka perselisihan antar para manajer dari fungsi-fungsi berbeda hanya dapat diselesaikan di tingkat atas. Contohnya, Departemen Pemasaran mungkin ingin memenuhi kebutuhan konsumen untuk sejumlah tertentu dari suatu produk, bahkan jika hal tersebut berarti kerja lembur untuk Departemen Produksi yang di mana departemen ini tidak rela menanggung biayanya. Ketiga, ada struktur fungsional. Tidak memadai untuk diterapkan pada sebuah perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Contohnya, pada tahun 2002, DIRA Enco diorganisasikan ke dalam 4 unit bisnis, yaitu perlengkapan pertanian, perlengkapan konstruksi, perlengkapan konsumen, dan kredit. Karena beragamnya produk dan segmen konsumen yang dilayaninya, maka DIRA Enco tidak bisa menerapkan struktur fungsional. Lanjutan yang dari tadi, yang kedua, ada struktur unit-unit bisnis. Di dalamnya, unit bisnis dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Yang artinya, para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas dari masing-masing unit. Unit bisnis ini berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Struktur ini merupakan campuran antara produk dan fungsi. Yang ketiga, ada struktur matriks. Di dalamnya manajer suatu proyek selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyeknya,
Tentu juga bertanggung jawab terhadap unit-unit fungsional. Masalah pengendalian manajemen pada organisasi matriks jelas lebih sulit dibandingkan dengan organisasi lainnya. Pengendalian akan sulit manakala tingkat keberhasilan suatu proyek atau program merupakan tanggung jawab dari beberapa manajer. Jadi, unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab yang ganda. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Fahmi Saifullah. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang fungsi controller. Orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen disebut sebagai seorang controller. Sebenarnya, di banyak organisasi, jabatan orang ini adalah Chief Financial Officer atau yang disingkat dengan CFO. Controller biasanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendesain dan menjalankan informasi dan mengawasi sistem. Yang kedua, menyiapkan pernyataan laporan keuangan dan laporan keuangan kepada pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membantu pimpinan untuk memahami laporan, menganalisis proposal anggaran dan program, mengkonsolidasikan rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan anggaran tahunan secara keseluruhan. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validasi informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Yang kelima, membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi controller, yaitu atau fungsi pengendali. Kemudian, fungsi pengendalian adalah fungsi staf. Meskipun seorang controller biasanya bertanggung jawab untuk merancang maupun mengoperasikan sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi, pemanfaatan informasi ini adalah tanggung jawab jajaran manajemen. Seorang pengendali barangkali bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menganalisis tolak ukur yang digunakan untuk melakukan pengendalian, serta merekomendasikan tindakan-tindakan yang diperlukan ke pihak manajemen. Selanjutnya, kemungkinan-kemungkinan lainnya mencakup memonitor ketaatan pada batas-batas pengeluaran yang sudah ditetapkan oleh kepala eksekutif, mengendalikan integritas sistem, serta menjaga aktiva perusahaan dari pencurian dan penipuan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.